Ya, sudah record. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan program semester pendek ya. Program semester pendek mata kuliah budaya anti korupsi. Saya akan mendengarkan pertanyaan saya kemarin dari Mufidah. Kira-kira ada yang bisa dijawab nggak tentang pertanyaan saya kemarin? Coba saya beri waktu berapa, 1 jam atau 10 menit atau silakan. Jelasin ya Pak. Ya. Penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif tugas bidan dalam menjalankan operasi sesar merupakan tindakan pengkhianatan dan korupsi dalam jabatannya. Karena di dalam kode etik kebidanan dan standar operasi prosedur kebidanan, seorang bidan tidak memiliki wewenang ataupun hak untuk melakukan operasi sesar tersebut, sekalipun bidan tersebut sudah mengikuti berbagai pelatihan tentang sesar. Tugas bidan cuman memperencanaan persalinan di rumah sakit. Untuk sesar atau tidaknya itu tugas dokter. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ada 1 menit. Baik, untuk jawabannya Mufidah ya. Saya akan lanjutkan tayangan saya yang kemarin. Ya. Saya akan coba. Ya, kita akan saksikan sama-sama tayangan saya ya. Apa yang menjadi bahasan. Bisa lihat kan? Iya, Pak. Direspon ya ini. Sekarang kita lihat dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya penyalahgunaan kekuasaan lebih cenderung pada untuk mendapatkan keuntungan materi. Jadi kalau dia masalah kasmaran ya bukan masuk dalam korupsi sebenarnya. Penyimpangan kekuasaan itu lebih cenderung akan mendapatkan keuntungan materi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi walaupun dia tidak menguntungkan diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain, itu adalah bentuk penyimpangan kekuasaan. Pada level ini, tingkat yang paling sangat membahayakan biasanya berakibat dari penyalahgunaan itu akan cenderung keuntungan material itu seperti apa ya, Pak? Ya. Ini ada yang mau masuk ya. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia sekarang ini. Kan? Berikutnya, apa sih unsur yang dapat menentukan sesuatu itu sehingga dapat korupsi? Punya mau masuk ya? Masuk, Pak. Secara melawan hukum, itu salah satu. Kedua, memperkaya diri, baik diri sendiri maupun orang lain. Akan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Itu unsur yang menentukan dianggap sebagai korupsi. Ya. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu diantaranya korupsi yang menghambat pembangunan. Nah, misalnya harusnya duitnya dikirim, nggak dikirim. Harusnya dicairkan, tidak dicairkan.
Setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Jadi birokrasi yang terlalu banyak, terus izin ini datang ke meja sana, banyak mejanya. Ada lagi perkembangan kegiatan usaha yang terhambat, pengangguran yang makin banyak, itu dikatakan merugikan keuangan dan ekonomi. Jadi kalau kegiatan usaha, kegiatan ekonomi itu terhambat, itu yang merugikan keuangan negara. Itu negara, bicara negara. Jadi masyarakat itu tidak jualan, yang merugikan negara itu. Pasar-pasar di tradisional itu stop, itu negara. Sebab rakyat itu adalah bagian dari negara. Itu dampak lain adalah harga-harga itu makin naik, jadi melambung. Karena biasanya dikup oleh beberapa pihak. Dan kemarin juga ada dibahas, pendidikan mahal. Ada faktor yang menyebabkan Indonesia itu semakin sulit diberantas. Kenapa? Itu coba dijelaskan. Kira-kira benar nggak itu, Mufidah? Coba dibaca. Karena korupsi sudah mendarah daging, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus segera disembuhkan. Itu maksudnya apa? Kira-kira. Karena korupsi itu sering terjadi, Pak. Iya. Jadi udah mendarah daging, udah menyatu dari perilaku orang. Karena apa-apa dikorupsi gitu. Dikit-dikit korupsi. Jadi demikian itu sulit sekarang itu untuk menghilangkan. Ya, perilaku korupsi ya sama yang bukan korupsi itu udah sulit. Memang udah apa-apa ya begitu. Jadi akhirnya Canduan. Udah biasa gitu. Benar, canduan korupsi. Jadi pernah sering dengar kan? Jangan korupsi katanya gubernur atau siapa ya. Baru 2 hari setelah ngomong itu tangkap KPK. Korupsi lagi. Nah, jadi kadang-kadang tidak konsisten, bahkan cenderung hanya itu saja yang ngomong. Gantungan dia. Jadi sekarang kita lanjut di bahasan berikutnya. Apa sih yang menjadi dasar atau prinsip dasar kita mempelajari atau menelaah anti korupsi? Coba lihat di ayat. Bahwa sebuah penyelenggaraan organisasi, kelembagaan, baik lembaga negara, lembaga apapun itu harus diterapkan adanya sikap-sikap transparansi, terbuka, ya, accountability, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi uangnya itu bisa dipertanggungjawabkan dalam arti secara aturan, kan? Secara hukum keuangan itu harus berdasarkan aturan, menggunakan uang itu berdasarkan aturan. Kalau tidak berdasarkan aturan, itu tidak akuntabel. Dan pengeluaran itu harus transparan, terbuka, nggak boleh ada yang ditutup. Kemudian prinsip lain adalah wajar. Masa beli tahu goreng, tahu apa namanya? Tahu bunting, ya, tahu gojrot, gitu. Masa tahu satu harganya 5 juta kan nggak mungkin. Iya. Itu nggak wajar. Atau beli pulpen yang biasa gini dihargai kan gini ya 10.000 dapat gitu, tapi dihargai 50.000 kan nggak masuk akal, nggak wajar. Ya. Lebih batas. Kemudian ada fungsi kontrol aturan main. Ya kan? Mengontrol aturan main. Aturan main itu ya birokrasi, jadi supaya nggak dimain-mainkan. Jadi ke banyak faktor ini, 5 faktor ini
ya harus dijalankan. Aturan main itu adalah ya peraturan. Nah, peraturan. Kemudian kontrol aturan main dimaksud adalah ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol aturan main. Fungsi kontrolnya adalah bisa jadi media atau wartawan atau lembaga swadaya masyarakat. Begitu. Jadi pernah Anda dengar ya, wartawan, ada yang takut sama wartawan, nyumput-nyumput dari wartawan. Ya, itu berarti dia nggak mau dikontrol. Nggak mau dikontrol aturan main yang dijalankan gitu. Ya, tadi kalau bicara akuntabilitas itu artinya dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah ya. Kemudian bicara tentang penjelasan tentang akuntabilitas, ada pertanggungjawaban. Akuntabilitas itu acuannya adalah kesesuaian antara aturan pelaksanaan kerja. Contohnya begini, misalnya aturannya harusnya dimusyawarahkan dulu, dirapatkan dulu sebelum dikerjakan. Tetapi itu tidak nyumput-nyumput. Atau melaksanakan kerjanya harusnya pagi hari, itu dilaksanakan malam hari. Kan? Ini bicara akuntabilitas itu pertanggungjawaban antara kesesuaian anggaran dengan pelaksanaan. Selain itu kesesuaian. Jadi dianggarkan misalnya beli tahu 10, dibelikan 2. Nah, yang 8-nya dikantongin. Pada pelaksanaannya belinya cuma 2 gitu. Misalnya lagi ya, misalnya beli spet ya, alat suntik misalnya dari puskesmas itu ada tulisannya harusnya beli 100, ternyata cuma beli ada 2 biji pada pelaksanaannya belanjanya. Kemana yang 98? Itu bicara tentang salah satu contoh akuntabilitas, pertanggungjawaban. Kemudian ada yang masuk ya? Ada yang mau masuk nggak? Oh, ini ada yang masuk ya? Nah, siapa yang ada, Pak. Ini dikira ini nih. Bentar, ini saya ada jadwal ini nih, kuliah apa namanya? Kirain nggak ada. Kira kuliah KWN ini. Tadi saya udah janji ke mereka jam jam 11. Ini kan belum jam 11 kan? Ya, Pak? Ya, ini belum jam 11 kan? Belum. Iya. Atau sudah lihat, karena saya ada 1 jam. Saya udah janji jam 11 ya. Nah, jam 9.40. Bagaimana sih? Kayak jam 10 ya. Kayak nggak apa-apa nanti. Tingkat 1 ya, Pak? Hah? Tingkat 1. Iya, tingkat 1. Apa nanti di ini dulu. Apa ya biar kita lanjut nanti jam 9. Katanya jam terakhir ini gimana? Oke, 10 menit lagi kita ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Oke, lanjut deh. Dikit lagi ya. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerja, artinya semua pengguna itu, baik pemerintah apa, itu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Berikutnya, bagaimanakah mengukur akuntabilitas itu?
Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan. Jadi bicara akuntabilitas itu adalah pelaporan. Ya, laporan tanggung jawab itu maksudnya akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika dia merencanakan belanja 1 juta misalnya kan di perencanaan, tentu pada saat pelaksanaannya dilaporkan ya 1 juta, jangan 1 miliar, kemana itu? Atau sebaliknya, harusnya direncanakan 100 juta misalnya, yang dibelanjakan cuma 5. Ini kan di pelaporannya itulah akan dilihat. Evaluasi atas kinerja administrasi semua itu akan dilihat oleh berbagai jenjang pengawasan. Baik, ya, itu ada pertanyaan nggak? Mereka udah pada nunggu. Ada ini pertanyaan? Ada, Pak. Ada pertanyaan ya? Ya, cukup. Tidak, Pak. Cukup. Ya. Ini nanti kemarin udah dikasih tugas ya. ITS-nya tugas gimana? Yang anti korupsi. Ya. Udah selesai, tinggal dikumpul. Ya. Dalam bentuk file Word ya. Itulah Iya. UTS-nya. Itu ujian tengah semesternya. Jadi ya, UTS-nya itu. Ya, Pak. UTS-nya itu sebelum Anda ini dicek lagi supaya bagus. Saya menilai tengah semesternya itu yang tugas yang saya kasih. Iya, Pak. Ya, akan saya cek. Ya. Baik, terima kasih Mufidah. Pak, terima kasih juga, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Terima kasih, Pak.